Sampai bagian akhir dari chapter 5 ini, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Ini nanti kita akan, bahas sekilas tentang perbedaan jurnal antara sistem periodik dan sistem perpetual. Namun sebelumnya berarti, eee, dari jurnal-jurnal yang tadi kita bahas, ini adalah ringkasannya ketika membeli barang, ketika misalnya membayar ongkos kirim pembelian barang, ketika ada retur pembelian, ketika ada diskon pembelian, itu bagaimana. Nah, dari sini sebetulnya dibandingkan dengan yang materi sebelumnya itu, yang chapter 1 sampai 4 itu ada akun tambahan namanya inventory atau tadi juga saya bahas merchandise inventory. Jadi kalau kalian mau nulis inventory boleh, merchandise inventory boleh nama atau di sini bahasa Indonesia adalah persediaan atau persediaan barang dagang. Kemudian untuk jurnal penjualan juga sebetulnya ada tambahan-tambahan, akun ya yang dibandingkan dengan dulu yang, kita mempelajari jasa, yaitu yang pertama ada namanya sales revenue atau pendapatan penjualan, sales revenue atau sales aja bisa. Kemudian yang kedua ada akun namanya cost of goods sold, bisa juga kalian singkat COGS atau bahasa Indonesia adalah harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian ada akun lagi yang namanya sales return and allowance atau retur penjualan dan yang terakhir sales discount atau diskon penjualan. Itu yang eee, akun-akun baru yang kadang-kadang "Wah, ada tambahan nih," dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, perbedaan antara perpetual sama periodik. Coba perhatikan, kalau saya bilang bahwa perpetual itu kan setiap ada pergerakan penambahan atau pengurangan inventory, dia itu sebagai inventory kan, gitu kan. Nah, di sini kalau periodik ketika membeli barang, itu nggak langsung ditulis sebagai inventory, tapi ditulis, sebagai pembelian atau purchase. Nah, kalau misalnya kita membayar ongkos kirim pembelian barang atau ongkir pembelian barang, di sini kan inventory debitnya. Tapi kalau periodik itu freight in, namanya langsung. Nah, kalau retur pembelian, kalau di perpetual yang dikredit inventory, tapi di periodik post return allowance. Nah, dan sebagainya ya. Ini untuk gambaran aja kalian misalnya, misalnya nggak terlalu fokus di sini nggak apa-apa, tapi ini sebagai pengetahuan bahwa ini loh bedanya gitu. Kemudian untuk ketika penjualan juga ada bedanya gitu. Ketika di perpetual terjadi penjualan, itu kan tadi saya bilang jurnalnya 2 pasang ya. Nah, kalau di periodik satu aja, yaitu yang penjualan. Karena dia nggak ngejurnal inventory, COGS-nya juga nanti di akhir periode gitu. Nah, kemudian kalau untuk retur, penjualan itu juga ada 2 jurnal, tapi kalau di periodik 1 jurnal. Lagi-lagi inventory sama cost of goods sold, pasangannya inventory ya, itu tidak dijurnal. Kapan dijurnal? Untuk periodik di akhir periode. Kalau sales diskon sama gitu. Kemudian terakhir tentang adjusting entry. Adjusting entry nggak terakhir sih ini ya. Kalau adjusting entry sama seperti perusahaan jasa, cuman di sini ada tambahan ya, misalnya, barang di gudang itu nggak sama dengan catatan. Misalnya di sini tuh ada barang yang dicatat itu, 40.000 bener ya, 40.500 ini, 40.500, sorry. Ternyata gitu ya, ternyata ketika dihitung di lapangan, dilakukan stok opnam, ternyata barang yang di lapangan itu misalnya di gudang dan toko ada sebesar 40.000. Nah, ada perbedaan. Ada perbedaan ini harus disesuaikan. Bagaimana jurnalnya? Ini jurnalnya. Inventornya berkurang kan? Kenapa? Karena dicatat 40.500, tapi yang kenyataannya 40, maka harus diturunkan. Makanya inventorinya dikredit. Debitnya adalah COGS, tapi bisa juga debitnya ini misalnya ganti loss misalnya kan, bisa ganti loss, rugi gitu. Oke, lanjut. Ini pengetahuan juga untuk yang jurnal penutup, sama konsepnya dengan yang perusahaan jasa, sales revenue ditutup pada income summary. Ini semua beban, semua cost ya, ditutup pada income summary. Income summary-nya di debit,
kemudian yang beban-beban biaya-biaya itu dikredit. Ini kan ada tambahan-tambahan ya, yang expense-expense kan sama seperti yang di jasa, ini tambahannya kan sales return and allowance, sales discount, COGS, freight, nah ini tambahannya. Lanjut, nah ini sama dengan yang perusahaan jasa, lanjut lagi, ini tadi sudah, kemudian ke, bentuk, laporan, laba rugi atau income statement. Jadi bentuk laporan, apa namanya, laporan laba ruginya kalau yang di jasa kemarin kan apa, revenue, ya kan, revenue kemudian dikurangi dengan expense gitu. Nah, itu kan ketemulah misalnya net income atau net loss gitu. Nah, kalau di sini langkah pertama kita tentukan dulu net sales-nya gitu atau, penjualan bersih yaitu dari sales revenue dikurangi sales return allowance dikurangi sales discount. Nah, kemudian net sales dikurangi COGS, ketemulah gross profit atau laba kotor. Laba kotor baru dikurangi semua expense-expense, ketemulah income from operation atau net income. Itu bentuk dari income statement. Ini kalau menghitung rasio ya, berapa gross profit rate-nya, berapa tingkat, apa namanya, kita ngambil untung, bukan ngambil untung, ngambil margin gitu ya, ngambil margin misalnya, yaitu gross profit dibagi sama net sales. Nah, berarti kita mengambil marginnya itu sebesar 31,3%. Udah selesai, sekian untuk chapter 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.